Hai semuanya, selamat datang di Ngobrol Santai bersama mahasiswa. Tempat kita ngebahas topik-topik penting dengan gaya yang santai tapi tetap berbobot, teman-teman. Aku Aziza yang biasa kalian panggil JJ, host yang bakal temenin obrolan seru pada hari ini. Kali ini kita angkat tema yang wah banget nih teman-teman, menuju Indonesia Emas 2045. Kebayang nggak sih, Indonesia jadi negara maju, modern, dan sejahtera di usia kemerdekaan yang ke-100 tahun. Tapi perjalanan ke sana tuh pasti nggak selalu mulus. Teknologi ya makin canggih, tapi kalau mentalitas kita aja nggak sejalan, kayaknya misi besar ini bakal cuma jadi angan-angan aja nih. Makanya hari ini aku gak sendirian, aku bawa dua teman yang super inspiratif buat bantu kita nge-breakdown topik ini. Yang pertama nih, ada Kak Bagas. Mahasiswa ini yang dikenal suka berpikir kritis, pokoknya no sugarcoat deh. Ya, halo semuanya. Terima kasih ya Kak Jija udah ngundang aku. Oke, nih yang kedua nih, ada Kak Faris yang jago banget ngebahas sisi manusiawi dari segala hal. Halo semuanya, halo. Makasih ya Kak Jija. Maaf tadi telat soalnya aku dari BUMN. Bercanda aja nih. Makasih ya udah datang sini nih di sela-sela kesibukan kalian. Oke, kita lanjut nih ke topik. Oke, kita tahu Indonesia punya visi besar jadi negara maju di 2045. Bener. Alias Indonesia Emas, ya nggak sih? Dan menurut kalian realistis gak sih? Apa cuma bakal jadi sekedar jargon semata aja? Kalau menurut gua sih ya Kak Jija, jujur aja, aku tuh agak skeptis sama visinya. Visinya tuh bagus, tapi implementasinya itu tuh masih amburadul. Coba deh kita rewind dulu. Gimana? Di sektor pendidikan nih. Misalkan teknologinya tuh udah maju, ada internet akses udah ada di mana-mana, tapi sistem pendidikan kita tuh masih ketinggalan zaman. Banyak sekolah yang di daerah-daerah sana tuh, yang di daerah perkampungan itu masih kekurangan, seperti kekurangan guru, fasilitas. Soalnya kenapa sih? Soalnya mungkin guru-gurunya tidak digajinya kurang besar, jadi mereka sendiri tidak mau untuk masuk ke sekolah itu. Nah, fasilitas gimana tuh ya? Fasilitasnya tuh kurang mendukung, kurang memadai, seperti laptop, komputernya misalkan Bahkan belum nggak punya laptop. Iya, bahkan sekolah-sekolah aja yang ada di kampung itu ya teman-teman, itu tuh masih belum ada komputer. Jadi mau gimana mereka bisa ngejar gitu? Sebaran teknologinya ya yang kurang Iya. merata buat di setiap daerahnya. Itu sih yang nggak bagus. Oke, Kak Bagas. Kalau menurut Kak Faris nih, gimana nih Kak Faris? Kalau menurut gue ya, sebenarnya ya agak setuju ya sama Bagas nih. Ya. Tapi aku lebih fokus ke mentalitasnya masyarakat sekarang atau generasi kita deh. Mentalnya sih kurang kuat ya Kak Faris ya. Bener banget kata Bagas. Apa ya namanya? Susah. Teknologi. Teknologi itu sebenarnya kayak kita udah tahu kayak teknologi itu sebenarnya jadi pedang bermata dua. Bener kan? Iya bener. Iya. Bener kan? Iya. Bermata. Apalagi buat Gen Z ya. Misal generasi kita nih sebenarnya udah adaptif banget sama yang namanya teknologi. Jangankan generasi kita deh. Anak yang SD deh, generasi Alpha juga udah tahu kok bisa main TikTok, udah bisa punya media sosial kan. Nah, tapi malah banyak yang kebawa arus yang gak positif, yang negatif gitu. Malah apa ya namanya, malah main TikTok berjam-jam lah, scroll TikTok berjam-jam. Nah, itu menurut aku jadi tantangan besar sih buat generasi kita nih, buat menciptakan generasi emas nanti. Sebenarnya itu tergantung pola pikir mereka juga sih ya. Benar. Soalnya kan ya gimana lagi ya, agar kita bisa produktif sih sebenarnya, daripada nge-scroll TikTok berjam-jam gitu kan, nonton di YouTube terus, mana waktu kita kan nggak terlalu bermanfaat juga kalau nggak gitu juga kan. Ada sih yang manfaatnya, itu bikin kita seneng gitu, tapi ya masa mau seneng terus, ada lah susah-susahnya gitu kan, ada susah-susahnya lah. Ada manajemen waktu aja kita. Manajemen waktu yang manage baik waktu. ya. Iya, benar. teman-teman. Oke. Terus Kak Bagas nih, teknologi di Indonesia sekarang kan udah lumayan keren nih Kak Bagas. Iya. Dan menurut Kak Bagas nih, apa tantangan terbesar kita buat ngembangin teknologi
yang bener-bener bikin berdampak buat semuanya. Kalau menurut gue sih, Iya. tantangan terbesar buat ngembangin teknologi yang berdampak di Indonesia itu dimulai dari akses pendidikan dan literasi teknologi. Nggak semua masyarakat punya kesempatan belajar dengan teknologi yang baik. Jadi inovasi sering hanya berkembang di kota-kota besar aja. Jadi bayangin aja tuh inovasi gitu ya, itu cuma ada di kota-kota besar doang. Jadi yang terpencil tuh yang di kampung-kampungnya tuh jadi nggak ada inovasi. Jadi kesulitan bahkan buat adaptasi dengan hal-hal yang dasar gitu ya. Selain itu, riset teknologi Indonesia itu juga sering terhambat dengan kekurangan pendanaan. Pengalokasian dananya ya yang Iya. kurang, sama persebaran teknologinya buat ke pelosok-pelosok nih masih lumayan kurang ya. Jadi banyak masyarakat yang kurang paham lah dengan teknologi zaman sekarang. Padahal masih banyak ide brilian bagi Iya, ya ide-ide mahasiswa kan brilian. yang Ide brilian Iya. mahasiswa tuh ada banyak. Dari penelitian tuh akhirnya mentok karena gak ada dukungan. benar. Kita Gak ada dukungan dana tuh kan buat dikembangkan lebih jauh. Selain itu, masalahnya tuh ada di kebijakan dan kolaborasi. Regulasi teknologi di Indonesia yang sering lambat ngikutin perkembangan zaman. Jadi implementasi inovasi banyak yang terhambat oleh birokrasi. Di sisi lain, kurangnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri bikin inovasi yang lahir gak relevan atau sulit diakses oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kalau semua pihak bisa saling mendukung, aku yakin kok teknologi Indonesia bisa jauh lebih berdampak untuk kita semua. Iya ya, karena mahasiswa sendiri juga pasti banyak banget ide-ide penelitian yang bagus nggak sih kak? Iya Pak, mahasiswa itu pasti ambisius gak sih Kak? Iya kan? Gitu. Pasti ya. Pasti ada aja otak-otak pemikirannya kayak, begini, begitu kan. Iya, iya, Gen Z, tapi- Gen Z gini kan pemikirannya kan emang luas Iya, kan. Jadi- kreatif lagi kalau Gen Z. Iya, cuman itu lagi masalahnya, dananya yang kurang dan sulit cair biasanya. Oke nih, kalau dari Kak Faris nih, dari sisi sosial, apa sih menurut Kak Faris nih harus dibenerin dulu biar mentalitas kita nih siap nih buat bikin bangsa Indonesia nih bakal jadi lebih maju lagi. Dari segi sosial ya, menurut aku nih ya kak, menurut aku Apa tuh? Apa tuh Kak Kak Faris? bercanda banget nih kayaknya nih, kita serius lah ya. Kita tuh emang cocok banget sebenarnya jadi pelawak ya nggak sih? Iya. Aduh, nggak Oke, bisa nih oke. acara diundang acara-acara kayak gini nih. Oh padahal berbobot ya, akhirnya malah pelawak. Ayo serius. Santai. Menurut gue nih ya kak, Iya. kalau emang mau mentalitas kita siap buat jadi negara maju nih ya, yang harus dibenerin dulu tuh ya cara berpikir, kayak mindset kita nih yang harus dibenerin dulu. Kita mindset sebagai masyarakat deh, mindset kita bersosialisasi itu benar-benar harus dibenerin dulu, karena masih banyak banget orang yang kurang ajar banget nggak sih ya? Kayak Iya, banyak banget ya. anak-anak yang ngomongnya udah kasar banget, ya kan? Benar. Itu relate banget tau sama aku. Rumah aku tuh kalau misalkan keluar ke rumah nih, aduh ngomongannya tuh kotor-kotor Benar banget. Oh kirain Kak Begas yang ngelakuin. Jujur. Iya sih. Oke. Perubahan mindset ya sangat penting ya. Jadi kayak percuma teknologi yang maju tapi mindsetnya tetap di bawah. Terus juga nih ya, Kak, ada satu masalah juga sih. Bukan salah dua deh. Yaitu pertanyaan pertama itu kita tuh sering banget yang namanya terjebak di zona nyaman. Bener kan Kak? Kayak Iya. kita tuh males banget kayak apa ya namanya ya? Suka banget Males. bukan. Males kan jadi. Jangan. Jadi apa sih namanya ya? Ngomongnya tuh bukan Susah buat keluar dari zonanya. benar, kayak suka banget tuh mengapresiasi, mengheboh-hebohkan hal-hal yang kecil, kayak pencapaian yang kecil nih kita gila nih gue udah bisa nih kayak gini nih, padahal itu baru langkah awal gitu. Kayak Iya. kita cepet banget terasa puas ya kan, bener kan Bagas ya? Bener banget. Baru Terus- step pertama aja udah kayak Udah- koar-koar seneng Udah banget. kayak mencapai step akhir ya. Bener, kita udah kayak
anjir nih udah jadi saingannya Elon Musk enggak kan Wow, gue manusia terkeren sedunia udah ngerasain ini nih gitu loh. Iya. Kayak begitu jadinya. Ini almarhum B.J. Habibie malu nih kayaknya. Saya loh. Terus itu kan zona nyaman, terus juga menurut aku kayak kita suka banget yang namanya hal-hal yang instan ya nggak sih? Kita tuh pengen banget proses, kita nggak mau yang namanya melewati proses yang panjang gitu. Kita pengennya gue pengen tuh udah ada hasilnya sekarang gitu, nggak mau kayak padahal proses yang panjang tuh penting kan buat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang lalu Iya, lagi iya, gitu, benar. bener kan? Iya. Kayak gitu nih, padahal ya di negara maju kayak yang Negara luar pokoknya dari Indonesia lah. negara-negara luar udah maju nih, dibangun sama orang-orang yang punya visi panjang sama konsistensi yang tinggi. Ya, tapi kita nggak punya, bukan nggak punya sih, belum bisa gimana ya, jarang ada yang menyuarakan orang-orang gitu yang kayak gitu kan. Banyak kan pengen yang instan aja ya. Bener tuh, bener. Cadel gitu loh. Nah, buat memperbaiki hal-hal yang kayak gitu nih ya, menurut gue nih ya, kita mulai dari hal yang kecil dulu, kayak pendidikan karakter dari sekolah gitu. Kayak edukasi. Jadi kayak jadi sekolah ngedatengin Webinar. Bener, Gitu, webinar Kak. maksudnya, astagfirullah. Bisa aja lah. Webinar. Nah, webinar yang menginspirasi orang-orang gitu, kayak menginspirasi siswa-siswa grogi. Santai lah. Menginspirasi siswa-siswa, tapi edukasinya yang relatable sama siswa-siswa, kayak yang lihat sama anak TK, jangan anak TK sih, anak SD lah, yang kelas 6 mungkin, SMP, SMA gitu. Mindsetnya nggak berubah, gimana cara kita mau maju, bener kan? Iya, betul banget. Di perubahan mindset ya, dari anak-anak kecil ditanamkan mindset biar dia tuh mau usaha, ya nggak sih Kak? Nggak yang instan aja. Nah, gimana nih cara, menurut kalian, gimana ya caranya bikin masyarakat itu sadar kalau pembangunan mental itu sepenting juga dengan peningkatan teknologi di Indonesia? Nih caranya ya, kayak menurut aku sih, iya sih bener, buat webinar ya kata aku bilang ya. Iya. Karena itu bisa mengedukasi orang-orang. Tapi ya karena kita punya teknologi yang canggih ya, kita bisa membuat edukasi ya dari sosial media kayak TikTok gitu Kak, bener kan? Iya, apalagi Video-video anak-anak zaman edukasi. sekarang ngeliatnya TikTok ya daripada TV. Iya bener banget. Kayak nih, kalau nih guys, kalian jadi pemimpin di tahun 2045 yang konon katanya bakal jadi Indonesia Emas. Waduh. Apa nih langkah pertama kalian yang bakal kalian ambil buat bikin Indonesia tuh bakal lebih maju lagi? Apa nih Kak? Oke, mungkin dari Bagas dulu Kak kali ya, Bagas dulu mungkin ya. Iya. Jadi aku udah banyak ngomong nih. Sekarang gue yang ngomong ya. Iya. Kalau kata Kak Jija, Indonesia emas ya, kan itu kan masih katanya kan, berarti belum fix kan, belum official kan. Official, bener. Iya kan? Official. Kayaknya sih kalau gue jadi pemimpin ya, amin ya Allah. Amin. Gue bakal fokusin kepada buat ini sih anggarannya, buat riset teknologi dan pendidikan. Dua hal itu tuh bisa menjadi kunci utama biar Indonesia bisa lebih berkembang. Jadi kayak kunci Indonesia berkembang tuh ada di teknologi dan pendidikan ya nggak sih menurut Kak Bagas ini? Cuma dua itu aja, Iya, guys. jadi pengalokasian dananya lebih ke teknologi dan pendidikan, guys. Kalau menurut Kak Faris nih, apa yang bakal Kak Faris lakuin nih kalau jadi pemimpin? Kalau menurut aku nih, sebenarnya maaf ya kalau aku ngomongin mentalitas banget. Soalnya aku unek-unek banget nih, kayak ngeluarin unek-unek banget deh. Oh iya, boleh. Males banget sama cara berpikir anak-anak zaman sekarang gitu ya. Kayak bikin program yang ngerubah mindset aja buat semua orang yang punya visi, biar ya kayak mindset penting deh. Punya mindset ya, mindset nomor 1 ya. Bener. Iya, jadi Kak
kalau teknologinya bagus tapi mindset yang nggak ada juga cuma ya. Ambiar. Ambiar jadinya. Amburadul. Oke. Nah, setelah kita ngobrol nih panjang lebar kayak tadi, apa sih menurut kalian peran mahasiswa kayak kita nih bertiga buat ngedorong Indonesia emas? Menurut lu gimana guys? Menurut gua sih ya, sore nih HP bunyi. HP guys. Padahal udah disimpan di sini bunyi getar di. Menurut gua, Iya. peran mahasiswa itu besar banget. Karena kita itu bisa aja disebut kita itu sebagai tulang punggung yang digunakan untuk sebagai pendorong segala perubahan Iya. yang ada di Indonesia. Kita punya akses ke ilmu dan teknologi. Jadi tanggung jawab kita itu bukan cuma belajar doang, Iya. gitu loh. Tapi juga bikin sesuatu yang bisa berdampak, yang sudah pastinya nyata ya, udah pasti berdampak nyata yang dapat dilihat oleh seluruh orang. Contohnya mahasiswa teknik kayak gue nih, Wis. misalkan bisa bikin inovasi sederhana yang relevan buat masyarakat, kayak teknologi pengolahan air lah atau energi yang terbarukan. Kalau kita fokus ke solusi nyatanya, Indonesia emas bukan cuma wacana doang, nggak bakal jadi wacana doang. Jadi Gitu. kayak nggak cuma ke teori ya, tapi ke aksi nyata, terus Iya. ke praktek di lingkungan masyarakatnya yang harus ditingkatkan. Bener sih kan, Iya. sebagai sih sebenarnya. Bener. Kalau Kak Faris nih, gimana nih Kak Faris? Sejujurnya setuju banget sama opininya Mas Bagas ini. Tapi dari sudut pandang gue yang mahasiswa juga ya, Ya. mahasiswa tuh juga punya peran penting buat membangun kesadaran sosial nih, Iya kayak benar. gimana ya? Maksudnya bukan cuma fokus ke teknologi atau inovasi juga, tapi norma dan kayak Indonesia nih udah terkenal banget ramah tamahnya nggak sih? Iya, Iya kan, bener banget kan. Nah, Orang-orang baik banget kita ya. dikenalnya. Finalnya ya. Maka dari itu mahasiswa tuh punya peran penting untuk menjaga norma itu biar mungkin emang udah lebih peduli, udah lebih ramah, tapi lebih peduliin lagi, lebih ramahin lagi, ditekankan lagi soalnya tingkatkan. benar. Terus juga kita juga bisa memulai dari hal-hal yang kecil kayak bikin program. Kayak kita bakal apa namanya nih? KKN kan? Bener, KKN, pengabdian maksudnya itu. Pengabdian kepada Pengabdian masyarakat. ke masyarakat, benar. Setuju banget nih gue sama Mas Bagas. Kan? Tapi artinya Iya. tapi mahasiswa kayak gue nih kayak punya peran penting gitu buat menjaga norma, kayak buat menjaga mentalitas, menjaga mindset yang udah dikenal orang luar, kayak orang-orang luar negeri misal udah kenal Indonesia tuh dikenal kayak apa deh, kayak orang yang ramah tamah. Selain kekayaan alam yang melimpah ya. Benar, dan ramah tamah ya Iya, juga ramah kan. tamahnya Nah, juga. mahasiswa juga punya peran penting untuk menjaga itu. Mungkin Indonesia udah dikenal sebagai orang yang ramah, tapi untuk mahasiswa punya peran untuk lebih meramahkan gitu, kayak lebih ditingkatkan lah gitu. Apalagi tentang norma, kesadaran sosial, budaya juga gitu. Maka dari itu kita ada yang namanya KKN, bener kan? Pengabdian ke masyarakat gitu, tahu kan? Nah, Tahu. di KKN, di pengabdian masyarakat, mahasiswa tuh berperan untuk mengedukasi, benar kan? Mengedukasi masyarakat yang di mana ya namanya, di lapangan Di tersebut lapangan, lah, kayak iya. maksudnya di lapangan tersebut, di wilayah Di daerah. tersebut, di Iya. daerah. Nah itu mengedukasi isu-isu sosial yang sering diabaikan gitu kan. Intinya mahasiswa tuh nggak boleh sibuk sama teori kampus lah, teori-teori kampus gitu. 11-12 ya sama 12 tadi, praktek nyata ke lapangan. Iya. Nah nih, menurut kalian nih dari skala 1 sampai 10,
kan optimis gak sih Indonesia bakal jadi Indonesia emas di tahun 2045 ini? Waduh, gimana ya tuh? Coba Mas Bagas dulu. Ngomongin soal optimisme nih ya. Kalau dari gua sih, skala optimisme gua kayaknya gua Banyak nih kayaknya nih. Banyak ya? kalau bisa 10.000 sih sebenarnya. Tapi dari berapa dulu nih? 1 sampai 10 ya? Iya, Ah ya udah. Kayaknya setuju dah. 7. 7 aja sih. Boleh. Setuju. Gue percaya Indonesia tuh punya sumber daya yang luar biasa, baik alam maupun manusia. Tapi masalahnya banyak yang belum terkelola aja dengan maksimal. Kita sering kalah perencanaan, jangka panjang sih terutama ya. Sering kalah kalau perencanaan jangka panjang dan pelaksanaannya. Jadi kalau pemerintah, masyarakat, dari generasi muda serius serius dalam kolaborasi mereka lah. Kayaknya Mas Bagas grogi banget nih ya. Iya banget emang. Gua optimis kita bisa sampai ke visi itu, meskipun jalannya ya rada bergelombang dikit lah, nggak bakal mulus gitu kan. Iya, benar. Iya nggak? Benar. Kalau menurut Kak Faris nih gimana nih? Dari 1 sampai 10 Kak Faris. Tadi lu berapa guys? 6 ya? 10.000 tadi gue bilangnya. Oh, 10 banget. 7 ya? 7 ya? Iya 7. Terus gua turun ke 7. Menurut gua nih ya, 6. Aku bakal Kenapa? lebih realistis sedikit ya. Siap, paling realistis. Sorry banget nih. Aduh, jadi males. Bercanda. Oh bete. Bercanda. Emang sih benar kata Mas Bagas, potensi kita memang benar-benar besar, tapi emang tantangan mentalitas kita dan budaya kita yang masih berat banget. Soalnya masih banyak banget anak-anak yang tadi aku bilang, benar kan Mas Iya Bagas? benar. Kayak teknologinya segini, mindset itu segini gitu. Kayak Tai, orang gitu. yang ngelawan ortunya ya, padahal disuruh belajar misalnya. Gimana kita mau maju kalau misalnya moral-moral ini gak ditekankan ya? Itu teman-teman. Kita sering Gak jadi ngomong. Kira-kira Ya, lanjutin Kak Faris, lanjutin Kak Faris. malu. Aja nggak apa-apa. Ya udah lanjut ya. Lanjut. Kayak kita bertiga nih sering banget, jangan aku deh, kalian aja dah. Nggak ada. Kita nih sering banget masih ngikutin isu-isu selebriti nggak sih Kak? Bener nggak sih Kak? Iya nggak sih guys? Pasti nggak sih? Kadang-kadang di IG suka ngeliat begitu sih. Twitter ya, Oh, iya. parah biasanya. Bener, tapi gue percaya sih emang apa ya? Kita tuh udah mulai tumbuh gitu. Benar, kita udah mulai tumbuh. Dan generasi kita tuh beneran apa sih ngomong apa sih? Beneran. Iya, kita beneran mau kerja keras. Kok tahu sih bahasa? Kita tuh terkonek, terhubungi. Ya, peluang buat jadi negara yang maju sih menurut aku masih ada ya kan. Tapi nggak ada tapinya. Ya, masih bisa dikejar gitu lah. Oke. Kayak gitu ya teman-teman. Oh jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya tadi Kak Bagas nih ngomonginnya ke teknologi dan pendidikan. Nah kalau Kak Faris ini lebih ke moral kita. Sebenarnya Bener, dua pendapat mereka tuh sama-sama pentingnya buat Indonesia lebih maju. Gitu teman-teman. Oke, makasih Kak Faris, Kak Bagas Terima atas kasih kembali. waktunya. Terima kasih udah Buat mengundang kami ini. di sini. Oke, kita sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, dadah. Dadah.